Bobot digigit nyamuk. Tepuk tangan. Dalam kadar yang berbeda kita semua luka. Dalam kadar yang berbeda kita semua luka. In different level we are all wounded. We are all wounded without any exception. But you can heal your soul wound when you learn to forgive yourself. It's about forgiving yourself. Forgive yourself. Forgive, maafkan. Kita semua luka jiwanya, tapi kita belajar menyembuhkan jiwa kalau kita belajar memaafkan. Ya, mantra memantranya sederhana. It's okay. It's okay. Tidak apa-apa. Saya juga melakukan kesalahan dulu. Ya, bahkan mengulangi cerita tadi, Buddha dan Awatara pun untuk bertumbuh memerlukan kesalahan. Ya, untuk Anda maklumi, kesulitan memaafkan tidak disebabkan karena besarnya kesalahan orang. Kesulitan memaafkan disebabkan karena besarnya ego kita. Itu makanya teman-teman yang sulit memaafkan, selalu saya undang, mari belajar mengecilkan ego. Caranya apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap rendah sama orang lain. Makanya saya suka menyapu, saya suka ngepel, saya merapikan sampah di rumah, biasa. Ya, hal-hal yang kecil dan rendah, biar kalau ego mengecil lebih mudah kita memaafkan. Dengan modal memaafkan diri, baru kita bisa memaafkan orang lain. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang indah, bertaut-taut pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Tepuk tangan. Adik-adik yang kepanasan karena kena sinar matahari boleh pindah ke tempat yang teduh. Boleh pindah ya. Dibandingkan merepotkan panitia, nanti Anda cari tempat yang teduh di bawah pohon. Pindah, boleh pindah ke sebelah yang ada pohonnya. Ya. Ya, enggak apa-apa, pindah. Nanti kepanasan ada masalah lagi. Ya, toh suaranya sampai tempat yang jauh-jauhan enggak apa-apa. Mungkin tidak panas Anda. Depan ini sejuk. Sini. Nanti kalau pingsan Anda nak merepotkan bawa kalesuan lagi. Dah. Mengulangi cerita tadi pagi. Cara termudah untuk memaafkan orang lain adalah selalu melihat jejaring penderitaan di balik orang-orang yang melukai. The easy way to forgive the others is look deeply the complicated network of suffering behind the people who harm you. Look deeply the complicated network of suffering of the people who make you suffer. Jadi lihat jejaring rumit penderitaan di balik orang yang melukai. Mirip dengan cerita yang saya ceritakan ke Anda berulang-ulang. Tetangga saya yang sound sistemnya tiap hari ribut. Dan itu pun lagunya aneh-aneh. Ya, setelah didalamin, istrinya lari, anaknya nakal.
sebagai pria yang masih muda, yang tenaganya masih tinggi, tidak punya istri, mengelola anak lebih rumit sekali penderitaannya. Sehingga kapan saja Anda dilukai dibandingkan mencaci orang yang melukai, coba pelajari penderitaan di balik orang itu. Begitu Anda bisa melihat penderitaan di balik kemarahannya, secara alamiah Anda bisa memaafkan. Untuk adik-adik remaja khususnya, tatkala Anda memaafkan, Anda bukannya salah dan orang bukannya benar, bukan. Saat Anda memaafkan, bukannya Anda salah dan orang benar, sekali lagi bukan. Tatkala Anda memaafkan, Anda membebaskan jiwa dari beban-beban gendongan yang berat sekali. Begitu Anda bisa memaafkan, jiwa Anda bisa terbang seindah kupu-kupu. Tepuk tangan dulu. Ya, seindah kupu-kupu. Seperti itulah indahnya jiwa terbang kalau dia bisa memaafkan. Itu sebabnya tadi saya nyanyikan lagu kupu-kupu. Ya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang indah. Lautan pada tangkai yang lemah, tidakkah sayapmu rasa lelah. Tepuk tangan. Keteplak-keteplaknya cewek-cewek aku dikit keteplak sekarang. Bagus. Ya, jadi seni lagunya. Sekarang kita cerita pembabaran yang Dharma yang ketiga, yang terakhir untuk angkatan ini. Kita cerita The Beautiful Garden of Soul. I'm going to talk to you the Beautiful Garden of Soul. So that's why we choose this place to share this teaching. The Beautiful Garden of Soul, which is our family. Kita cerita taman jiwa yang indah, yaitu keluarga. Sebelum saya sepenuhnya tinggal di Bali, saya sering mengajar kemana-mana. Saya bertahun-tahun mengajar di majelis taklimnya orang Islam di Jakarta, yang semua muridnya itu pakai kerudung, pakai peci, orang Islam, bertahun-tahun. Saya juga sering mengajar di gereja di Bali ini, ya beberapa gereja saya sudah masukin mengajar, beberapa romo itu teman. Kalau bicara di pura udah nggak terhitung, di wihara apalagi ya udah nggak ngitung lagi. Ya, tapi setelah pergi mengajar ke wihara, ke gereja, ke pura, ke majelis taklim, setiap kali saya mengajar, saya ciumin bawahnya. Ngapain? Apalagi pura, sejak kecil saya suka menciumin pura tuh. Ngapain? Saya suka seperti itu dari kecil. Dan setelah menciumin banyak tempat, tidak boleh menyebut tempat lain dengan judul negatif, tidak boleh. Apalagi tempat suci kita sebut negatif, itu dosanya besar. Tapi saya bilang, di zaman kita, taman jiwa yang paling indah itu adalah keluarga. Tepuk tangan dulu. I have been visiting many holy places, not only one religion, but all religion in Indonesia. But after visiting many holy places of all religion, I come into a simple conclusion. The beautiful garden of the soul is not in the holy place, but in the family. In the family. Jadi taman jiwa terindah di zaman ini adalah keluarga. Sekarang kita nyanyi pulang ke rumah keluarga. Gelang sepatu gelang, gelang
pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Tepuk tangan. Secara jujur harus saya bilang, kalau Anda tidak menemukan kedamaian di keluarga, kemungkinan besar Anda tidak menemukan kedamaian di mana-mana di zaman ini. Karena saya sudah mengunjungi banyak tempat suci, beberapa agama, saya ciumin begitu, tetap keluarga. Untuk itu adik-adik remaja khususnya, dengan seluruh kekurangan papa mama di rumah, rawat keluarganya. Tadi ada remaja dari Denpasar bertanya, papa mama cerai bagaimana? Bahkan orang tua cerai pun Anda mesti rawat. Seperti merawat taman. Kalau Anda rawat tamannya, Anda melihat keindahan setiap hari. Hal yang sama terjadi kalau Anda rawat keluarganya. Anda setiap hari berjumpa keindahan. Idealnya adik-adik remaja, ini ngomong ideal, tapi yang ideal jarang dapat. Idealnya orang tualah yang merawat anak-anak. Idealnya. Kalau saya sama istri saya rawat betul ketiga anak saya. Rawat habis-habisan, kadang-kadang pontang-panting sampai jatuh bangun, yang penting rawat. Ya, dirawat dengan segala kekurangannya, banyak kekurangannya anak saya, tapi relatif selamat. Ya, karena saya sama istri saya rawat, apapun yang terjadi kita rawat. Ya, dan tatkala dirawat, yang pertama sembuh tidak anak-anak, tapi kita yang pertama sembuh. Idealnya orang tua yang merawat anak-anak. Tetapi di zaman ini sangat sedikit ada orang tua yang bisa merawat anak-anak. Kenapa? Karena nyaris tidak ada orang mau jadi orang tua khusus dulu jadi orang tua. Nggak ada orang, Pak Gede saya mau menikah, untuk itu saya mau khusus dulu menjadi orang tua yang baik. Nggak ada. Semua orang tua menjadi orang tua asal-asalan saja. Menikah, kemudian sambil jalan kita belajar. Jadi tidak ada orang tua yang menjadi orang tua dengan cara kursus dulu, tidak ada. Dengan kata lain, orang tua kita juga penuh kekurangan. Jadi idealnya orang tua yang merawat Anda. Tapi kalau tidak dapat yang ideal, orang tua merawat Anda, Anda yang merawat orang tua. Ya, kenapa Anda mesti rawat orang tua? Pertama, Anda latihan jadi orang tua. Persoalan waktu Anda akan jadi orang tua. Yang kedua, kesempatan membayar hutang-hutang karma. Yang ketiga, paling penting, di keluarga itu adalah praktek spiritual yang sangat dalam. Anda tidak cocok sama teman, besok langsung nggak usah ketemu. Nggak ada urusan, nggak cocok. Nggak cocok sama sekolah, pindah sekolah. Nggak cocok sama tempat kerja, pindah tempat kerja. Tapi Anda tidak cocok sama papa, mama, mau lari kemana? Nggak bisa diganti. Jadi mau lari kemana? Lebih-lebih orang tua nggak cocok sama anaknya, mau lari kemana? Makanya saya bilang, keluarga adalah tempat praktek spiritual yang paling dalam. Karena kita tidak bisa lari. Satu-satunya pilihan yang tersedia adalah merawat mereka. Lebih-lebih teman-teman saya yang anaknya berkebutuhan khusus, itu lebih dalam lagi prakteknya. Makanya saya datangin orang tua anak-anak berkebutuhan khusus di seluruh Bali. Anda punya kesempatan emas untuk mempraktekkan spiritualitas mendalam dengan merawat anak-anak berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena mereka adalah laboratorium spiritual yang sangat dalam. Tepuk tangan dong.